Cek. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada, amin Yesus, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami Tuhan, pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Oh, sadar bila ku ada, anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidup kami Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku kami naikkan kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa
kepadamu. Haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada, amen, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Kau genap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ini hidup kami, ini kami. Oh, oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan saat ini. Bapak Ibu, kita mau bangun berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup selalu memberikan kehidupan buat kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati
sujud di altarnya. Ya Yesus, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami. ubah hidupku, baharui hatiku. Haleluya. Sesuatu Terjadi. Amin. Saat datang di altarnya. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku. Yes. dan bebaskan Oh. ubah hidupku. Haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu Terjadi amin. Saat datang di altarnya. Kami sujud Tuhan. di altarnya, Kami bawa hidup kami. bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu. Terima anugerahnya, Haleluya. ampuniku Yes. Dan bebas. santu. Oh, Dia ubah hidupku. Oh, baharui. Hatiku Sesuatu akan terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Amin. Haleluya. Saat datang di altarnya. Oh, haleluya. 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 Sesuatu terjadi akan ada dalam hidup kami Bapa. Saat kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Siapkan setiap kami saat ini Tuhan. Untuk bebaskan roh kami. Untuk dapat kami memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Angkatlah suaramu. Oh, haleluya. Woo. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu kau khawatir.
sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh haleluya, bersorak-sorai karena kasihnya telah datang merawat kita. sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat Dan penuh kuasa haleluya, bersorak-sorai karena kasihnya Dia datang. merawat kita. Nyanyi Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa haleluya, bersorak-sorai karena kasihnya Dia datang. merawat kita. Amin. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya, nyanyi bagi Dia, haleluya. Kau ada dalam Hatiku takkan patah semangatku, akan patah semangat, haleluya, akan hilang kekuatan. haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Penuhi Mari angkat tangan kedua tangan kita, haleluya. haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, haleluya. Sukacita surga nyata, Penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga surga nyata. Penuhiku, sekali lagi, oh, sukacita surga nyata. penuhiku. Amin, haleluya. Katakan tanganku, Ku angkat pada haleluya, mensyukuri. rahmat yang kau Mari kakiku, melompat pagi amin, sebab rahmatmu. baru Belum tiap semua, pagi. angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanganku, Ku angkat pada amin, mensyukuri. rahmat yang kau Kakiku, kakiku, melompat pagi. yes, Sebab rahmatmu baru tiap pagi. oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Sebab Dia baik Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya bersyukurlah, hanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. sebab Dia Yeah. baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih Oh, setianya haleluya. setianya. Katakan, nana, nana, nana,
Ada sukacita? Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan, tidak ada kekhawatiran, di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih Yesus. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, amin Yesus, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti Tuhan, haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin ya Yesus, Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari cepat bangun berdiri bersama. Haleluya. Yang tak pernah ku ya Tuhan, Semua mungkin haleluya. hanya Engkaulah jawaban Amin. hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah Kulihat dan tak pernah kupikirkan. haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti Tuhan, Meskipun tak ku mengerti ya Yesus, apa yang ku alami, ya Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. pertolonganku Pertolonganku
Yesus, haleluya. yang tak mungkin Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkau mencapaikan hidupku. yang tak pernah ku Lihat yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. yang tak mungkin Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkau menjawabkan hidupku. yang tak pernah Ku lihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. itu yang Kau sediakan, 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 itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Engkau sudah menyediakan apa yang kami perlu bagi hidup kami. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kasih sayang-Mu lebih daripada nyawa kami. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami membalas setiap apa yang Kau berikan kepada kami. Hanya syukur yang boleh kami berikan Tuhan. Dan hidup yang mengabdi sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk keberadaan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Sebagaimana ada, kami ada Tuhan. Segala sesuatu itu boleh kami nikmati. Kami rasakan, kami alami. Dan membangun kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Aku serahkan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu. Ada dari antara mereka Tuhan yang mengalami tekanan di hidup mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka bingung. Mereka kalut, mereka galau. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Aku mohon kemurahan-Mu atas mereka Tuhan. Menolong mereka. Kau memberi kekuatan bagi mereka. Ada dari antara mereka yang bergumul tentang sesuatu yang dirindukan terjadi atas hidup mereka. Tuhan, Engkau memberi jawaban kepada mereka. Engkau nyatakan pertolongan kasih-Mu atas mereka. Ada di antara mereka yang sedang kekurangan hikmat Tuhan. Engkau memberikan hikmat itu pada mereka. Agar mereka dapat memutuskan dengan baik, dengan bijak. Ke depan tentang hidup mereka. Pertolongan-Mu atas mereka.
Ada yang bergumul tentang kesehatannya Tuhan. Bapak, Engkau murah hati. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang bergumul tentang sakit penyakit di fisik mereka, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak berlalu atas mereka. Kami percaya Tuhan melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Ada di antara mereka yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian Tuhan. Kau yang menghiburkan, menguatkan mereka. Ada di antara mereka yang mengalami kesepian di dalam dirinya. Merasa terasing, merasa tersendiri. Tuhan yang menguatkan mereka. Nyatakan kemurahan kasih-Mu yang nantiasa menghibur mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu. Hamba berdoa juga buat gereja di tempat ini. Engkau berkati Tuhan. Dengan apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan Engkau nyatakan apa yang menjadi juga kehendak-Mu atas gereja ini. Agar mereka betul-betul menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan maunya mereka. Kami semua yang hadir di tempat ini. Berkati kami juga agar bisa menangkap apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Bukan keinginan kami. Berkati kami berjalan dalam rencana-Mu, bukan rencana kami. Berkati kami berpikir dengan pikiran-Mu, bukan pikiran kami. Berkati kami melihat dengan penglihatan-Mu, bukan penglihatan kami. Sebab segala sesuatu yang kami lakukan dengan kami, maka itu tidak akan membuahkan hasil yang baik bagi kehidupan kami. Tapi ketika kami melakukan segala sesuatu menurut dan sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu, kami percaya yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan atas kehidupan kami. Berkati kami agar mampu membangun kehidupan iman kami dengan baik. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Ini jam kedua bagi saya. Ketika mau masuk ibadah tadi kita menyanyikan sebuah pujian. Saya diberi sebuah penglihatan yang sangat cantik. Kehidupan iman itu sama seperti sebuah pagar di kapal pesiar. Saya sedang bersender di kapal pesiar itu dan saya ada di lantai yang paling tinggi. Ya, karena kapal pesiar itu paling rendah 4-5 lantai ya. Saya duduk di lantai paling atas di buritan kapal. Ternyata pagar itu rapuh dan saya jatuh. Saya kaget seperti orang yang terbangun tidur. Saya tanya sama Tuhan, apa sih maksudnya? Engkau tunjukkan itu kepadaku. Kehidupan iman kita sama seperti pagar kapal pesiar. Ternyata iman kita itu bukan untuk kita saja. Iman kita itu buat orang lain. Karena ada orang lain yang akan taruh hidupnya di hidup kita. Kalau kita rapuh, orang itu akan terjatuh. Kaget saya. Wow. Siapa yang bersandar dengan imanmu? Paling pertama adalah yang ada di lingkungan keluargamu. Kalau engkau seorang suami, anak dan istrimu. Kalau engkau seorang ibu, anak dan suamimu. Kalau engkau seorang anak, saudara-saudara, bahkan bisa orang tuamu. Makanya kita butuh iman di sini. Iman yang betul-betul, iman yang bagaimana ya? Iman yang betul-betul kuat, kokoh, nggak mudah rapuh, nggak keropos. Karena kalau besi terkena air garam, itu keropos. Keropos. Makanya jembatan Suramadu itu lapisannya nggak sembarangan. Persekian bulan harus diperiksa. Ya, karena tekanan air garam itu tinggi. Buat keropos, ambruk, ya sudah selesailah. Bapak Ibu Saudara kalau menangkap ini baik-baik. Mari kita hidup dengan iman yang benar. Supaya orang-orang yang Tuhan percayakan ada di kita, mereka nggak ikut rapuh, mereka ikut kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara kuat, orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara akan kuat. Amin.
Haleluya. Milikilah iman yang kuat. Milikilah iman yang teguh. Hari ini saya berbicara tentang beriman dalam prakteknya. Iman kepada Tuhan Yesus adalah di mana kita menaruh seluruh kehidupan kita kepada Dia. Kita percaya, kita menjadikan Dia dasar atas hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah sudah kita menjadikan Dia dasar hidup kita? Paling tidak begini, kalau kita jadikan Dia dasar hidup kita, paling tidak pola pikir kita punya pola pikir Allah. Tapi yang sering terjadi adalah pola pikirnya hanya sekian persen saja Allah. Kalau saya punya hanya taruh hanya 10% saja. 90%-nya itu pikiran saya. Jadi apa yang menjadi maunya saya, cita-cita saya ke depan, apa yang mau saya ambil, itu adalah pikiran saya. Dan saya berpikir, yang repotnya adalah, saya menganggap itu, saya doakan, saya puasanin, lalu seolah-olah itu dari Tuhan. Repot itu. Apakah seperti itu? Enggak, tentunya enggak segampang itu. Ya enggak segampang itu. Kita akan belajar hari ini, beriman itu dalam prakteknya bagaimana. Ya, beriman dalam prakteknya bagaimana. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tadi pagi saya sudah jelaskan panjang lebar, saya akan jelaskan ulang. Saya berharap tidak ada yang kurang, malah bisa saya perjelas lagi. Ya, karena ada beberapa hal yang kurang jelas tadi juga, saya agak ketinggalan ya. Oke, tuan dan hamba, Lukas pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan tadi, sebetulnya saya semangat sih, pengen saya loncat-loncat ya. Karena lihat, cuma dance-nya kurang gitu ya. Kalau dance-nya asik gitu enak juga ya. Ya, saya masa muda saya orang yang suka dance. Anda percaya? Lihat saya. Ya, saya suka joget. Ya, saya di waktu saya masih muda, saya punya house musik di rumah. Ya. Saya punya musik reggae. Allah long, Allah long bilang long. Ya. Na. Wah, enak ya. Asik. Ya. Tapi memang itulah orang Indonesia gitu ya. Ya, malu-malu kucing. Padahal di hatinya sih pengen jingkrak. Wah. Ya. Saya lihat dengan anak saya sendiri. Kalau dia lagi sendiri di depan cermin, lincah dia. Habis nonton Korea gitu, Blackpink, gayanya minta ampun. Tapi ketika sudah di depan, secara sengaja saya setel lagu-lagu dance, dia cuma gerak gini-gini. Ya ampun ya. Ini jam 10 itu jam sulit ya, udah rasanya kok berat gitu ya. Kalau dance-nya tadi semangat, asik gitu. Ya. Ayo yang muda semangat lagi ya dance-nya ya. Karena Anda punya pengaruh di depan loh, punya pengaruh. WL, pemain musik gitu, kalau ada gayanya gitu asik. Karena saya juga dulu main drum. Ya, saya main drum. Waktu di kampus main drum. Terkenal, tanya aja di Berea itu angkatan tahun berapa saya lupa. Angkatan masuk 2001 ya di Berea. Lulus 2004 bareng sama istri saya, tapi saya ngelanjutin S1. Saya main drum. Yang diingat dari teman-teman saya, dari adik tingkat, kakak tingkat adalah kalau saya main drum itu, saya jarang diam. Pokoknya sambil goyang. Mukulnya minta ampun ya. Sampai pernah sekali jebol saudaraku. Marah dosen sama saya. Ya, karena itunya patah ujungnya kan jadi lancip. Kepukul tuh tonjok cukul. Ya, saking semangatnya. Tapi karena apa yang saya perbuat, teman-teman mereka semangat sekali. Tadinya dosen dosen Pak Simon yang sudah umur segitu cuma begini. Tapi begitu lihat saya, asik gitu ya. Punya pengaruh. Makanya saya bilang tadi sama seperti pagar kapal pesiar. Ya, kalau Anda rapuh buat orang jatuh mati. Tapi kalau Anda kuat, di depan kuat, hebat, Anda punya pengaruh yang besar. Tadi Bapak Gembala di tempat ini bilang bahwa salah satu tujuan dari gereja ini adalah berdampak. Itu tuh berdampak itu apa? Dilihat orang. Berdampak itu dilihat orang dan mereka merasakan dampak itu. Merasakan apa yang mereka lihat gitu ya. Itu namanya berdampak. Kalau mereka ngelihat aja udah punya pengaruhnya, apalagi kalau itu dipraktekkan, ngelihat aja loh, udah ngelihat aja. Bayangkan kita orang Kristen, orang ngelihat senyum kita aja indah, ya.
Ketika kita senyum gitu orang senang. Baru senyum aja orang senang. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu kepada mereka. Tunggu aja 2-3 bulan. Dia akan mengatakan, bisa nggak aku ikut ke gereja? Nggak perlu saudara berkata, percaya Yesus, nggak perlu. Karena dia sudah lihat Yesus di dalam dirimu. Amin. Haleluya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Pendahuluannya lama. Ya, langsung saja tuan dan hamba. Beginilah firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku akan makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Masake hamba. Ya. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya tentu tidak. Demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Beriman kepada Tuhan dalam prakteknya adalah menjadi hamba, itu dari ayat ini yang kita temukan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, bisa di situ ada tuan dan hamba. Tapi fokus Yesus bukan kepada tuannya, tapi kepada hambanya. Dia mau kita menjadi hamba dalam prakteknya. Saya jelaskan tadi pagi sebetulnya praktek beriman itu banyak. Kita bisa menjadi domba. Yesus pun menjelaskan itu di kitab Yohanes ada. Akulah gembala yang baik. Ya, tapi sebetulnya ia sedang menceritakan kamu jadi domba harus seperti ini. Mazmur Daud pasal 23. Ya, akulah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata pengertian kekurangan di situ ketika kita bersandar kepada gembala, maka hal yang luar biasa terjadi. Kemarin saya bukan nonton ya, tapi sudah saya hapus di HP saya dikirimi tentang domba. Panjang sekali di pegunungan. Saudara tahu? Gembalanya di depan, nyebrang jembatan goyang. Itu kayaknya di daerah Tibet, daerah Mongol. Saya nggak tahu itu di mana, di Pria Sejati bukan? Di Strongman, nggak ya? saya lihat ada itu dikirim di grup. Istri saya ikut lihat itu. Kok saya gitu ya Pak ya? Panjang. Ada 100-200 meter itu antrian karena jalannya kecil satu-satu. Gembalanya di depan, tapi dia nurut. Mereka berhenti di jembatan goyang itu. Tapi gembalanya nggak noleh. Gembalanya asik aja jalan, nggak peduli. Tapi karena mereka lihat gembalanya berhasil menembus, berani mereka. Ya, dalam prakteknya kita beriman juga seperti itu, seperti domba. Dalam prakteknya juga kita beriman bisa seperti seorang anak. Yesus berkata, kita sudah menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes di pasal pertama. Kuasa menjadi anak-anak Allah itu adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan bukan hanya itu. Kasih karunia, kemurahan, anugerah Tuhan juga ada di situ. Itu namanya kuasa. Nah, posisi kita menjadi anak di mana? Jadi anak yang baik. Yang menyenangkan hati bapaknya. Menjadi anak yang berbakti, yang selalu membangun komunikasi, persekutuan yang indah dengan bapaknya. Dan menjadi anak yang menghormati orang tuanya, menghormati bapaknya. Yaitu dalam takut akan Tuhan. Itu dalam prakteknya. Dalam prakteknya beriman begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara orang bertanya, pengertian iman kita bisa jelaskan. Tapi ketika ditanya bukti nyata beriman itu apa? Doamu berapa kali sehari? Doamu berapa menit sehari? Baca Alkitab enggak? Bapak Ibu Saudara berkata saya beriman enggak baca Alkitab, itu bukan beriman. Betul? Betul enggak? Ini pernyataan membuat kita mengoreksi diri loh. Bapak Ibu Saudara bilang saya beriman, saya percaya Yesus kok. Tenane. Dungamu apa sih dungokno? Gitu ah. Apa yang kau doakan? Apakah kebanyakan buat untuk dirimu? Ataukah engkau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Oh, saya berdoa kok. Ya, 3 kali sehari.
Bapak Ibu Saudara tahu doa 3 kali sehari? Makan pagi, makan siang, makan malam. Kan sebelum makan doa dulu 3 kali sehari. Buka itu, gak cukup itu. Banyak hal. Nah dalam prakteknya di hari ini beriman juga adalah menjadi hambanya. Nah sekarang kita harus lihat konsep hamba. Konsep hamba di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 ini saya menemukan begini. Yang pertama itu adalah penundukan diri. Engkau enggak punya hak untuk dengan dirimu sendiri. Penundukan diri itu berarti engkau betul-betul menanggalkan kendali atas hidupmu. Engkau bukan lagi yang mengendalikan hidupmu. Engkau bukan lagi yang mengontrol hidupmu. Engkau bukan lagi yang, artinya begini, kalau engkau berpikir, engkau itu bukan pikiranmu. Engkau berkata itu bukan perkataanmu. Engkau bertindak itu bukan tindakanmu. Itu yang namanya serupa dengan Kristus. Orang ribet sih menjelaskan serupa dengan Kristus. Saya enggak. Ini yang tadi pagi saya kelewat menjelaskan. Yang dimaksud serupa dengan Kristus itu begini. Engkau tunduk diri. Artinya engkau enggak lagi mengendalikan dirimu. Pikiranmu bukan pikiranmu lagi. Penglihatanmu bukan penglihatanmu bukan engkau melihat dengan caramu. Engkau berpikir bukan engkau berpikir dengan caramu. Tapi semuanya Allah yang mengendalikan. Jadi saya katakan begini. Engkau diposisikan dirimu itu sebagai kayak patung. Jadi lama-kelamaan engkau adalah robot bagi Tuhan. Tapi robot yang bergerak dinamis. Patung yang bergerak dinamis. Tahu dinamis enggak? Bergeraknya lincah itu dinamis. Ya. Makanya ada kata dinamo. Dinamo itu menghidupkan. Hal yang seperti ini harus kita bangun dalam kehidupan praktek iman kita. Ketika engkau memutuskan sesuatu, engkau mengatakan, engkau meminta hikmat Allah. Sehingga keputusanmu bukan lagi keputusan akal budimu. Tapi di situ ada akal budinya Tuhan yang mengalir lewatmu. Sehingga sesakit apapun keputusanmu. Seperih apapun keputusanmu. Tapi keputusan itu membawa damai sejahtera dan sukacita. Bahkan saya katakan begini, keputusan itu membawa keselamatan. Sampai enggak Bapak Ibu pikiranmu ke situ? Ketika anakmu mau sekolah, Pak aku pengen sekolah di sini. Ayo kita tunggu dulu. Pernah enggak? Ayo kita tanya Tuhan betul-betul. Karena banyak orang sekolah ketika dia kerja, pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusannya. Nah menurut saya itu ada yang keliru di atasnya. Ada yang keliru. Ada yang keliru loh. Saya berani mengatakan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, Bapak Ibu Saudara baca bukunya Pak Erik Unarto. Berjalan di Rahasia berjalan di atas air. Kita tidak memungkiri yang namanya ada hukum alam. Orang yang nggak keras dengan dirinya akan berkata, jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau jodoh di tangan Tuhan berarti nggak usah kamu minta, udah dikasih sama Tuhan. Lalu kenapa engkau cari? Lalu kenapa engkau lirik sana, lirik sini? Kenapa engkau goda sana, goda sini? Kenapa engkau cari perhatian sana sini? Saya tanya, jawab pertanyaan ini sederhana. Makanya anak muda, perhatikan itu baik-baik. Kalau saya cerita tentang saya, Bapak Ibu Saudara akan kaget. Istri saya yang sekarang ini, karena dulu dia pacar saya. Istri saya yang sekarang ini kan, dulu dia pacar saya. Dulu. Dia lewat, set. Bapak Ibu Saudara tanya sama istri saya. Saya ini gak seganteng ini. Saya datang dengan rambut anaknya Pak Yusuf. Hitam besar, kekar. Wong Dayak. Hitam, wah orang menjaji blas. Enggak menjaji, pokoknya orang model lah, pas, kok cocok. Sopo sing gelem. Ya, maaf sama orang hutan. Saya diejek gitu dulu sama teman-teman. Wah wong alas sih. Wong alas artinya apa? Wong alas artinya apa? Bahasa Indonesia nih, wong alas. Wong alas apa? Orang hutan. Wong alas kan orang hutan. Wah,
Tapi kan pengertian mereka kan bukan gitu, artinya saya orang pedalaman nih, orang udik maksud mereka gitu. Tapi kadang saya buat arti sendiri. Wah, ngenyek tenan nih konco-koncoku. Tapi begitu dia lewat, dia kecil. Persis kayak anak SD. Gak percaya kan? Saya bawa istri saya pulang ke Kalimantan, itu dikirain anak saya. Waktu saya makan sama anak saya, ditanya warung ini kan tempat langganannya istri saya, bilang gini, loh biasanya sama kakaknya makan, hah? Kakaknya? Emosi saya naik. Saya cuma pikir, tuanya saya seberapa ya? Gitu ya. Dia lewat, ada suara, ini jodohmu. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya cari, kerja keras kejar dia. Butuh 1 tahun sampai dia mengatakan, iya. Dia polos, dia adalah cinta kedua saya. Saya adalah cinta kedua dia. Wah, berarti seumurin dia tuh cuma 2 kali pacaran. Sama yang pertama itu juga karena ya didorong teman-temannya lah. Jadi tapi dia nggak punya rasa cinta gitu ya. Sama saya itu dia, wah mantep itu. Mantep Bapak Ibu Saudara. Ya mantep. Dia jodoh saya. Tapi saya berusaha. Saya tidak berhenti di situ. Saya cari tahu. Caranya bagaimana? Nah ini namanya beriman. Saya kunjungi rumahnya. Dia anak keberapa? Orang tuanya bagaimana? Saya harus tahu seluk-beluknya. Bagaimana kehidupannya. Dia kaya atau miskin. Saya tidak memandang ya. Cuma saya ingin tahu. Sebab nanti nek dia jadi pendeto. Nek urip rekoso, dia anak wong sugih, repot Bapak Ibu Saudara. Saya bukan merendahkan yang kaya, yang enggak. Karena jadi hamba Tuhan itu engkau mengabdikan diri. Di zaman itu loh Pak Yusuf. Di zaman itu loh. Bukan sekarang. Sekarang ini banyak orang pengen jadi pendeta, Pak. Zamannya kita dulu wah bergumul. Sekolah Alkitab sepi. Zaman sekarang banyak. Saya tanya pengen kemana? Pengen ke Jakarta. Dia jadi staf pastoral di sana. Ya, gajinya 3-4 juta. Disuruh merintis nggak mau, sakit. Nah ini wong ini cocok sama. Saya cari tahu, itu proses beriman namanya. Ya, mencari tahu. Memang betul itu rencana Tuhan. Saya tahu, wong Tuhan ngomong kok. Tuhan ngomong itu jodoh. Tapi tidak segampang itu. Untuk saya mendapatkan dia. Ada perjuangan. Ternyata bukan hanya saya yang tertarik. Ada puluhan laki-laki yang tertarik dengan dia. Nah itu repotnya saudaraku. Puluhan laki-laki. Waduh. Kalau saudara pernah lihat istri saya kan. Saya pernah ajak kan. Orangnya manis seperti itu gak nyangka loh. Ya. Wong elek entuk wong ayu ku anugerah tenan saudaraku ya. Anugerah tenan. Wong elek entuk wong ayu. Tapi wong ayu entuk wong elek malah petaka ya. Enggak lah, guyon. Nah, namanya dari Tuhan itu pasti berbeda ya. Berbeda. Dalam prosesnya. Nah, saudaraku yang terkasih, pendudukan diri itu sama seperti itu. Dalam prosesnya. Itu yang berat. Apakah kita sudah berpikir dengan cara pikirnya Tuhan? Kadang enggak sejalan. Kita gini loh, sederhananya. Kita pengen ke Semarang. Jalan tercepat pengen ke Semarang lewat Kudus dan Demak. Tuhan itu aneh. Dia akan suruh saudara muter. Tapi ujung-ujungnya sama. Tapi sering kali kita menggunakan jalan yang tadi. Lalu kita mengatakan, goalnya kan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang aku mau. Bukan goalnya, tapi prosesnya itu loh. Seringkali kita gagal di situ. Ini yang namanya, apakah ini menundukkan diri? Enggak. Tuhan pengennya A, tapi kita lebih memilih B. Tapi hasilnya kita pikir, oh sama kok. Bukankah sama? Kita akan nego dengan Tuhan. Tuhan kan bukannya sama. Ke Semarang, iya betul ke Semarang sama. Tapi kan bukan itu yang Tuhan mau. Wah, ini Bapak Ibu Saudara cara berpikirnya berubah ya. Apakah aku berpikir dengan cara pikir Tuhan? Apakah aku bertindak dengan tindakan Tuhan? Ya. Renungkan baik-baik.
Bukan berarti lalu saya mengatakan, wah berarti ki jodohku yang sekarang bukan dari Tuhan dong. Enggak begitu, enggak begitu. Apa yang kau pilih saat ini itu semua dari Tuhan. Amin. Tuhan izinkan itu karena dia sayang engkau. Pekerjaan yang engkau jalani saat ini itu dari Tuhan. Karena dia sayang engkau. Tetap diberkati Tuhan. Tapi maksudnya adalah dengan sisa waktu yang ada ini mari kita memperbaiki diri. Jangan lagi menggunakan apa dengan apa yang ada dalam diri kita, tapi gunakan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, taat dan patuh. Taat dan patuh. Saya ingin meluruskan di sini, taat dan patuh. Konsep hamba adalah taat dan patuh. Orang yang beriman itu adalah taat dan patuh. Tadi saya menjelaskan pagi taat dan patuh itu berbeda. Berbeda. Tapi sebetulnya artinya sama, tapi berbeda dalam prakteknya itu loh maksud saya. Taat itu lebih kepada tulisan, patuh itu lebih kepada lisan. Ya. Taat ya kepada perintah-perintah Tuhan berarti tertulis. Sedangkan patuh itu adalah itu masalah pribadi engkau dengan Tuhan. Saya tidak membedakannya. Kalau nanti pasti anda akan diprotes oleh guru bahasa Indonesia. Siapa yang guru di sini? Guru bahasa Indonesia akan protes. Samalah taat dan patuh itu, nggak ada beda. Ya, tapi taat dan patuh itu lebih kepada prakteknya. Patuh itu secara lisan. Nah, yang menjadi pergumulan besarnya sekarang ini adalah secara lisan kita dengan Tuhan gimana? Secara tulisan sudah ada firman Tuhan. Oh, salah. Ada firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara banyak yang pakai ini sekarang ini. Ya, tapi hari ini jam 10 nih banyak yang pakai ini, Pak. Saya lihat dari sini kok banyak yang pakai ini. Wah, puji Tuhan. Berarti Anda sama dengan saya. Tapi gak usah khawatir yang pakai handphone saya juga pakai kok. Ya. Itu masalah hubungan pribadi kok dengan Tuhan. Taat dan patuh itu. Taat itu adalah kau taat kepada apa yang tertulis. Tapi patuh secara lisan. Tuhan ngomong sendiri. Makanya di sini yang dibangun yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Prakteknya orang beriman, dia selalu dekat dengan Tuhan. Gak cuma kau di gereja angkat tangan. Enggak. Tapi secara pribadi, engkau tidak dilihat siapapun engkau angkat tangan. Engkau menyembah Tuhan. Sekarang saya tantang Bapak Ibu Saudara, tambah intensitasmu di hadapan Tuhan. Intensitasmu dalam berdoa, intensitasmu dalam menyembah, intensitasmu dalam membaca Alkitab. Sekarang lagi ngetren. 5 pasal 1 hari perjanjian lama. Wih. Lagi ngetren loh. Baca aja. Baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara akan menemukan garis cerita yang dahsyat dan luar biasa. Alkitab ini lebih dari buku apapun yang ada di dunia. Saya suka baca. Saya suka baca. Ya, saya suka baca. Tapi saya tidak menemukan seindah Alkitab. Saya pernah baca Wreda. Wreda itu Alkitab agama apa ya? Agama lian ya. Tidak etis saya mengatakan itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya membaca kitab-kitab yang lain, tapi tidak ada seindah Alkitab. Alkitab itu punya jalan cerita yang alurnya indah sekali. Di situ emosi saudara akan terbawa. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sedang nonton drakor. Emosi Bapak Ibu Saudara, kalau orang nonton drakor itu lama-lama jadi bucin namanya. Budak cinta. Singguyu berarti seneng Korea. Apakah saya mirip Lee Min Ho? Itu ada di HP anak saya. Gregetan aku. No, mau gambar Tuhan Yesus ngono loh. Dia pasang statusnya nih Korea ya. Lama-lama korengan gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab sama seperti Bapak Ibu Saudara sedang menikmati alur drakor. Emosi Bapak Ibu Saudara jalan. Aku kadang sampai malas. Ada saya malas. Saya paling malas baca Alkitab apa coba? Raja-raja. Kenapa? Di situ emosi saya marah. Marah kenapa? Wes ngerti loh raja-raja itu. Kok nggak iso belajar dari pengalaman? Hancurnya kerajaan itu, mereka kehilangan berkat yang besar. Saya nggak pikir kesadaran mereka di mana. Daud dengan dahsyat dan luar biasa mengumpulkan harta benda. Coba bayangkan. Sampai dia akhirnya membangun
Yang namanya apa? Kalau saya katakan lumbung, itu khusus nyimpan barang-barang apa? Emas. Itu yang membuat Salomo menjadi orang terkaya. Tapi sebetulnya Salomo itu tidak kaya. Yang kaya itu bapaknya. Dia ngumpulin, tapi mereka menghancurkannya dalam sekejap. Rasa jengkel di situ. Jengkelnya gimana? Ketika raja-raja ini mereka jauh dari Tuhan, hubungan mereka tidak dekat dari Tuhan. Apa yang dibangun oleh Daud itu hilang. Rasanya emosi saya main di semua arah. Saya nggak terima. Saya baca kitab Tawarik sama. Saya nggak terima. Saya bilang, Tuhan aku nggak terima itu. Pernah nggak saudara begitu sampai baca? Kok Alkitab saya seperti ini? Nggak terima aku Tuhan. Kok, maaf ya, orang-orang ini kok ditulis di sini? Tuhan cuma satu jawabannya. Supaya kamu ngerti kebobrokan mereka. Dan kamu belajar dari kebobrokan mereka. Dan Tuhan bilang, itulah bobrok dirimu. Jadi dengan kata lain, ketika raja-raja itu bobrok, saya bisa melihat, ternyata aku juga bobrok di hadapan Tuhan. Betapa rusaknya aku di hadapan Tuhan. Itu satu gambaran yang panjang. Emosi saya main. Ketika saya membaca kitab Mazmur, seolah-olah saya diangkat melayang ke surga. Apa yang dialami? Ketika saya membaca kitab Mazmur, Daud dalam pergumulan yang berat, saya membayangkan diri saya ada di tengah laut. Di sebuah kapal layar, terombang-ambing, gak ada yang bantu, badai hebat. Bapak Ibu Saudara bisa klik YouTube, carilah kapal-kapal yang, saudara tahu gelombang samudra itu paling tinggi berapa? Kalau kena badai. Ada yang tahu? 10 sampai 15 meter. Itu hanya ada di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. 10 sampai berapa? 15 meter. Nah saya tanya, kapal pesiar, bahkan kapal yang terbesar di dunia, yang bisa menampung jutaan petik emas pun, begitu dia dihantam 15 meter, bisa terangkat depannya. Bam! Ketika saya membaca kitab Mazmur pergumulan Daud, saya seolah-olah dibawa ke sana. Ada rasa sakit, ada rasa perih. Tapi begitu pertengahan, bagaimana Daud memuji Tuhan, ada penghiburan. Ketika kita lagi kepanasan, disiram oleh air. Saya berada di padang gurun, haus. Saya bukan lagi dikasih air, tapi air itu menyirami saya. Ini yang saya lupa jelaskan dari pagi, Pak. Yang namanya taat dan patuh itu hanya bisa didapat oleh keintimanmu dengan Tuhan. Nah, engkau membaca Alkitab sampai enggak di situ, Bapak Ibu Saudara. Bacalah kitab itu seperti engkau menikmati drakor, seperti engkau menikmati sinetron. Sinetron apa ya? Cinta Samudra. Terbalik, Samudra Cinta. Sama apa lagi satunya itu? Putri untuk Pangeran. Jadi bacalah Alkitab itu sama engkau menikmati, sampai engkau sedih. Saya kalau lihat anak saya nonton drakor, sampai berkaca-kaca mah. Dia mau nangis, tapi saya langsung ganggu. Mau nangis. Tapi pernahkah kita sampai mau nangis baca Alkitab? Itu. Punya enggak hubungan yang kayak gitu? Jangan ketika ada pergumulan saja engkau nangis. Maka engkau akan menjadi orang yang patuh. 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 Saudara tahu patuh? Ternyata patuh dan taat itu di dalam kekristenan itu dua sisi yang berbeda di dalam prakteknya. Terserah orang mendebatkan bahasa Indonesia, tapi bagi saya itu dua sisi yang berbeda. Taat ketika engkau pada firman Tuhan. Tapi patuh itu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena patuh itu Tuhan berbicara secara pribadi denganmu, engkau menangkap itu dan engkau melakukannya. Di situ engkau akan menjadi orang yang berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita baru poin kedua, mohon maaf agak sedikit lambat. Sampaikah ke situ kita menjadi orang taat dan patuh? Jangankan untuk patuh, untuk taat aja berat. Ya, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu.
Ya, menganiaya itu bukan hanya oleh mereka yang tidak suka kepada Kristus, tapi kita dianiaya oleh karena berbagai hal ya. Orang menyakiti kita. Firman Tuhan bilang apa? Mengampuni. Mengampuni, aduh berat sekali. Yang tertulis aja berat, apalagi yang nggak tertulis. Makanya hanya sedikit orang yang bisa menikmati yang tidak tertulis. Paham maksudnya? Hanya sedikit orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Hanya sedikit orang yang bisa seperti Daud bercakap-cakap. Coba bayangkan seperti Daud. Tuhan, akankah aku mengalahkan mereka? Akankah aku bisa ngejar mereka? Tuhan bilang, besok engkau bisa. Akankah malam ini? Enggak, kamu tidur aja istirahat. Itu Daud di mana itu? Daud ketika istri-istrinya dan bangsanya, rakyatnya itu ditawan oleh sebuah bangsa. Musuhnya Daud. Dia tanya sama Tuhan. Wah, pengikutnya marah sama dia. Lalu dia meminta baju efod. Tahu efod enggak? Itu baju imam. Dia pakai itu. Biasanya caranya begini. Dia akan berlutut sama Tuhan. Lalu baju efod itu diselubungi semua. Di situ Tuhan hadir. Dan disitulah percakapan Daud. Tapi diawali dengan penundukan diri. Dia duduk sama Tuhan. Lalu dia tutupi dengan efod. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan, bisakah aku mengejar? Besok apakah bisa aku kejar mereka? Bisa. Bisakah aku mengalahkan mereka? Pasukan Daud berapa? 400. Sing 200 batal, ikut. 200 lawan ribuan. Logis enggak? Bisa menang. Saya tanya. Logis enggak bisa menang? Kalau Tuhan yang berbicara kepada saudara, akan terjadi. Saya tidak pernah takut diputusi oleh mantan pacar saya. Karena Tuhan sudah berbicara, dia jodohku. Cuma aku menjaga sikap saja. Cuma masalahnya aku terlalu protektif orangnya. Terlalu protektif. Akhirnya dia gak terima. Urung rabi kok protektif banget wong iki. Belum menikah loh. Sudah protektif. Dia gak terima. Kita pacaran kok. Tapi saya tahu dia jadi istri saya. Makanya pernah putus 1 kali. Ya, dia putus itu karena apa? Enggak suka karena saya suka ngatur-ngatur dia. Tapi toh 3 bulan kemudian balik. Begitu tak pegang tangannya, wis dirangkul aja aku. Iya, enggak ngomong aku. Aku enggak ngomong, aku pengen balik. Enggak, cuma aku pegang tangannya. Karena aku tahu. Siapapun yang menyatakan cinta kepada dia, aku tahu pasti akan ditolak dia. Karena aku tahu Tuhan bicara sama aku dan aku percaya Tuhan gak pernah bohong. Sekarang yang cuma aku bangun bagaimana aku bisa, gini loh. Ketika aku tahu Tuhan berbicara seperti itu, bagaimana aku membangun kehidupanku supaya apa yang dibicarakan Tuhan ini tergenapi? Hah? Dibutuhkan kepatuhanmu. Tuhan berbicara kepadamu, tapi bisa saja apa yang Tuhan bicara itu tidak tergenapi. Karena engkau gak bisa menjaganya. Makanya Paulus berkata, jagalah iman itu dengan takut dan gentar. Perjuangan, taat dan patuh, engkau gak gampang. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tuhan akan tahu bagaimana ke depan keluargamu. Bahkan yang saya rindukan itu begini. Bukan hanya saya, tapi jemaat yang saya layani. Ada di antara mereka yang tahu kapan dia mati. Ada gak yang di sini tahu kapan dia mati? Wow. Di Alkitab itu ada gak orang yang tahu kapan dia mati? Gak ada ya. Tapi kapan dia diangkat tahu? Elia. Dia tahu hari dan detik di mana dia diangkat Tuhan. Iku iman kayak Elia aku, waduh. Aku nek membaca itu berulang-ulang sampai merinding Tuhan, aku pengen kayak gini. Aku ngerti dinone jame kowe njupuk aku wis tah. Aku enggak wedi aku masalah anak bojoku mangan apa aku nek aku dijemput Tuhan, aku percaya Tuhan akan pelihara mereka. Tapi apa yang bisa aku bangun itu yang penting sebetulnya. Bukan apa yang aku tinggalkan. Apa yang aku bangun. Karena yang mereka butuhkan bukan harta warisan. Karena harta warisan itu apa ya? Ya pasti ada.
Uang, harta benda itu Bapak Ibu Saudara nggak perlu repot. Pasti. Selama Bapak Ibu Saudara jadi orang yang rajin, gak malas, pasti diberkatilah ya. Ya. Jangan gunakan iman untuk saudara, Bapak Ibu Saudara tidak bekerja. Maaf, itu iman yang salah. Mendingan Bapak Ibu Saudara pulang, berdoa lagi sama Tuhan. Ya. Ya. Jangan gunakan, walah aku beriman, pokoknya aku beriman. Ya, ada pendeta teman saya, aku beriman pasti jemaat bertambah lah. Kue ratau menginjil ya ratau nambah-nambah jemaat ya. Engkau gak membangun gerejamu dengan sebaik mungkin, membangun kehidupan jemaat ya gak akan bisa. Ya, kalau engkau gak keras dengan dirimu. Kita harus keras dengan diri kita. Amen. Itu yang Tuhan mau. Kita harus bangun hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan. Yang terakhir, setia itu sudah pasti. Hamba itu setia, gak akan. Nah, saya akan jelaskan tentang hamba ya. Dari ketiga hal ini. Ayat 8, bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada aku, sediakanlah makananku. Di ayat 7, ya, dia sudah, hamba ini capek. Tapi majikannya tuh gak peduli, kamu mau capek enggak. Dia wes capek itu dari ladang, lalu majikan bilang, siapin makanan untuk saya. Belum sempat istirahat, itu namanya menundukkan diri. Itu yang namanya patuh dan taat. Taat dan patuh. Belum selesai dia ganti baju sudah disuruh. Terus apa lagi? Dia harus makan makanan sisa tuannya. Bapak Ibu Saudara ketika di sini dikatakan, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Itu adalah sisa tuannya. Bapak Ibu Saudara cari artikel di internet, pasti jawabannya sama. Yang namanya hamba itu dia gak punya makanan sendiri. Dia gak makanan sendiri. Dia makanannya sama dengan binatang peliharaan tuannya. Dengan kata lain, dia gak ada gini loh. Di dalam tuannya, harga dirinya mati. Nilai hidupnya mati. Itu hamba. Karena dia akhirnya jadi robot, jadi patung. Apakah jongos seperti ini? Enggak. Kalau lihat pengertian jongos bahasa Indonesia itu enggak segitu. Nek makanannya habis dimakan tuannya, dia enggak makan. Makanya saya bilang tadi, saya menjelaskan di awal tadi kurang begitu dalam. Saya banyak kelupaan. Mungkin saya bangun terlalu pagi ya. Karena harus ibadah ke tempat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerti yang saya maksudkan ini, kita akan berkata kepada diri kita, oh Tuhan, segitunya ya hamba itu ya. Harga diri saudara mati di dalam Tuhan. Sehingga saudara gak punya nilai. Sehingga yang ada di dalam diri itu saudara adalah harga dirinya Tuhan, nilainya Tuhan. Itu loh maksud saya. Oh, amin, ngono loh. Aku menjelaskan, wes bahagialah dengan apa yang saya jelaskan. Jangan takut harga dirimu habis, karena Tuhan kasih harga dirinya. Kalau sudah sampai di situ, engkau jangan takut engkau miskin. Karena sesungguhnya engkau kaya di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya mengizinkan Bapak Ibu Saudara untuk hidup miskin, enggak. Kembali lagi, Bapak Ibu Saudara harus rajin, amin. Karena orang-orang di sekeliling kita dan gereja kita masih butuh dana kita. Itu di sisi yang beda. Saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara miskin. Kerjakan yang bisa kerjakan, lakukan yang bisa lakukan, ya. Ya. Karena gerejamu, orang-orang di sekelilingmu butuh danamu. Ya. Karena Tuhan mau kita berbuat baik. Tuhan bilang sama murid-muridnya, orang miskin itu selalu ada di tengahmu. Selalu ada. Supaya Tuhan kita menjadi berkat bagi mereka. Tapi yang saya maksudkan itu lebih kepada jiwa. Mentalitasmu. Engkau harus kehilangan harga dirimu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Bukan lagi, bahasa Paulus, bukan lagi aku melainkan Yesus yang di dalam aku. Saya lupa ayat itu. Ada yang tahu? Boleh sebutkan? Bukan aku lagi
Tetapi Yesus artinya begini, bukan aku lagi yang mengontrol hidupku, bukan aku lagi, bukan egoku, bukan harga diriku, melainkan Tuhan semuanya. Harga diri yang kumiliki adalah harga diri Tuhan. Nilai hidup yang aku miliki adalah nilai hidup Tuhan. Wah, ini dahsyat sekali. Saudaraku, saya pengen ke sana. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara pengen apa enggak, tapi saya pengen. Saya pengen punya harga diri Tuhan. Sehingga ketika orang menginjak-injak harga diriku, aku tidak akan tersinggung. Karena apa? Harga diriku harga diri Tuhan. Tapi ketika kita mempertahankan harga diri kita, ketika harga diri kita diidak-idak karo wong, Bapak Ibu Saudara gak terima, betul? Manusia ketika harga dirinya diinjak-injak dia gak terima. Tapi manusia Allah yang rela menghancurkan harga dirinya, sekalipun harga dirinya diinjak-injak, dia tidak takut. Karena harga diri yang dia miliki bukan lagi harga dirinya, tapi harga diri Allah. Itu bisa engkau jumpai ketika engkau mempraktekkan konsep hamba di dalam hidupmu. Jadilah engkau orang yang menundukkan diri, taat dan patuh dan setia. Setia itu engkau enggak lari seperti Onesimus. Onesimus itu pengecut, dia lari dari tuannya. Tapi Paulus yang luar biasa mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Makanya ada kitab Filemon. Ya, jangan kita seperti hamba yang lari. Setialah dengan hamba kita sekalipun keadaannya enggak nyaman. Karena Tuhan saya akan katakan begini, Tuhan akan izinkan Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya ketidaknyamanan supaya diri kita habis di hadapan Tuhan. Ketidaknyamanan itu membuat diri kita habis. Sehingga ketika diri kita habis, kita betul-betul bergantung sama Tuhan. Kapan perlu Tuhan akan buat rekeningmu habis. Nol isinya. Tapi di situ engkau betul-betul mengandalkan Tuhan. Di dunia ini hanya 0,9 sampai 0,4 sampai 9% yang bisa seperti yang saya jelaskan hari ini. Orang umat Kristen yang ada di dunia ini berjumlah lebih dari 2 miliar. Coba bayangkan 0,9-nya tok. Itu penelitian di Amerika loh. Jangan saudara tanya valid apa enggak, percaya saja dengan penelitian itu ya. Kalau 0,9 itu, maka tergenapilah firman Tuhan. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tapi Tuhan bilang, nyala aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Engkau tidak menjadi hamba. Yang betul-betul hamba baginya. Selama ini kita hanya hambanya saja label. Hamba. Tapi kelakuan Tuhan. Hamba tapi kelakuan Tuhan. Nah sekarang yang jadi Tuhannya siapa? Gak ono. Nah istilah baru tuh. Catat. Hamba tapi kelakuan Tuhan. Tuhan gak mau. Hamba yang betul-betul hamba itu yang Tuhan mau. Tuhan mau engkau habis di hadapan Dia. Sehingga engkau betul-betul menjadi gini loh. Lagunya. Kita betul-betul telanjang di hadapan Tuhan. Saudara akan dibawa lagi ke perjanjian Adam dan Hawa. Waktu mereka pertama diciptakan, mereka telanjang. Mereka sadar gak mereka telanjang? Saya tanya. Sadar gak mereka telanjang? Sebelum dosa masuk mereka gak sadar. Karena memang mereka diselubungi oleh kemuliaan katakan amin. Mereka diselubungi oleh kemuliaan apa? Tuhan. Dosa itu menghilangkan kemuliaan Tuhan. Gregetan aku sebetulnya dengan khotbah yang seperti ini. Kalau sampai Bapak Ibu Saudara nggak ngerti itu, waduh, itu ya. Penuh dengan pergumulan. Tapi saya bersyukur karena saya mempersiapkan ini dengan baik. Sehingga apa yang saya sampaikan tidak sia-sia. Karena saya berusaha keras mempersiapkan ini. Untuk bisa saya jelaskan dengan sebaik mungkin. Mari Bapak Ibu Saudara.
Ini sebetulnya yang sederhana saja jadi tujuan saya hari ini. Dan ini juga yang Tuhan mau. Itu aja kesimpulannya. Jadi hambanya. Pertanyaannya, sudahkah saya menjadi hamba? Yang betul-betul hamba. Bukan hamba yang hamba tapi cara kerjanya tuan, bukan seperti itu. Hamba yang betul-betul cara kerja hidupnya adalah hamba. Ya. Ini yang Tuhan mau. Refleksinya bagi kita adalah, apakah aku sudah menjadi orang yang tunduk di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah menjadi orang yang patuh dan taat? Kalaupun sudah, coba buat pertanyaan begini. Dari nilai 100%, berapa persenkah kesetiaanku di hadapan Tuhan? Karena nilai itu lebih menguntungkan, saudaraku, dibandingkan saudara dari perenungan yang pertama. Karena nilai itu kita akan melihat betapa kurangnya diri kita. Mau Bapak bilang, Bapak Ibu Saudara bilang, saya sudah 90% kok mengasihi Tuhan. Itu namanya belum mengasihi. Karena makanya saya taruh semua gini, saya taruh nilainya 100%. Bapak Ibu Saudara kira-kira saja berapa persen Bapak Ibu Saudara setia di hadapan Tuhan. Dari 100% berapa persen Bapak Ibu Saudara tunduk di hadapan Tuhan. Dari 100% berapa persen Bapak Ibu Saudara taat dan patuh di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya 99% sudah patuh Pak. Iya, tapi belum sempurna. Masih ada 1%. Itu namanya masih cacat. Jadi jangan sombong. Jadi manusia jangan sombong. Ya, nggak ada. Ya. Saatnya kita koreksi hati kita. Koreksi jiwa kita. Koreksi diri kita. Wah, saya mau betul-betul habis di hadapan Tuhan. Ya. Makanya lagunya bagus sekali. Ku tak membawa apapun juga. Itu telanjang. Artinya apa? Itu habis di hadapan Tuhan. Karena Adam dan Hawa ketika mereka telanjang, mereka bukan Adam dan Hawa. Tapi mereka adalah manusia-manusia Allah. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka adalah manusia-manusia Allah. Allah penuh dengan kemuliaannya ada di dalam diri Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bukan lagi manusia Allah, tapi mereka adalah Adam dan Hawa. Mari kita kembalikan itu. Amin. Saudaraku, saudara tahu bukti Tuhan mengembalikan itu? Kutuk Tuhan terhadap bumi apa? Semak duri kan? Betul? Ya toh, dengan susah payah kita akan mengusahakan semak duri. Waktu Yesus mau disalibkan, dia dikasih apa? Mahkota? Itu kutuk sudah dicabut. Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara akan lihat gambaran besarnya. Dan di situ Bapak Ibu Saudara sadar betapa hancurnya hatiku. Aku hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan jika boleh, tapi saya mohon jangan seperti saya ya. Mendingan aku gak usah dilahirkan Tuhan. Karena begitu kotornya aku di hadapan Tuhan. Kalau boleh Tuhan, aku mendingan gak usah dilahirkan kembali. Kenapa aku berkata begitu? Aku ingat aku sejak kecil. Saya akan buka. Karena dosa itu kalau ditutup-tutupin hancur. Saya umur kelas 5 SD. Itu sudah jatuh yang namanya dosa seks. Saya diajak main seks sama anak SMP. Dari situ pikiran saya seks. Maaf kalau ini saya harus bicara ini ya. Tapi ketika saya mengingat itu, kemudian rentan. Saya umur kelas 1 SMP, 2 SMP, saya sudah mengenal yang namanya minuman keras. Kenal yang namanya rokok, kenal yang namanya dugem. SMP. Makanya saya katakan tadi ketika saya bertobat di hadapan Tuhan, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, bangun hubungan, mencoba berusaha menjadi hamba yang baik, saya berkata kepada Tuhan,
Kalau bisa aku gak usah dilahirkan kembali. Kalau bisa tariklah aku kembali. Kalaupun waktu bisa diulang kembali, Tuhan aku pengen lahir jadi anak yang baik. Karena apa? Ketika kita menyadari hidup kita di hadapan Tuhan, betapa kotornya kita. Tapi duri itu sudah dicabut, ditaruh di kepala Yesus. Paku itu ditancapkan di tangannya. Artinya kesakitan, kesusahan, penderitaan masa lalumu yang hancur itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sekarang yang engkau harus bangun adalah hidupmu yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak hidup dengan masa lalu kita hidup di masa sekarang. Di masa sekarang di mana kita diinginkan Tuhan menjadi hambanya. Kita harus menjadi hamba Tuhan. Dan saya harap tidak ada yang berkata seperti saya ya. Kalau boleh Tuhan, jangan aku dilahirkan kembali. Jangan. Itu saking gini ya, saking saya menganggap betapa kotornya saya di hadapan Tuhan. Makanya setiap malam ketika anak saya tidur, saya selalu datang dan saya elus rambutnya. Sambil berdoa, Tuhan, aku pengen dia menikmati yang seperti ini Tuhan. Kemurahan Tuhan, dia gak bersentuhan dengan masa laluku Tuhan. Biar dia cukup tahu saja apa itu dosa. Ngerti tahu, tapi dia jangan pernah hidup seperti itu Tuhan. Sebab karena sewaktu-waktu Tuhan panggil gak layak kita. Makanya oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan saja. Jadilah hambanya. Amin. Jadilah hambanya, bangun kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata sangat berat sekali. Enggak. Tuhan ada beserta kita, tidak ada yang susah. Mungkin kita mengatakan, aduh Pak kok berat sekali ya hidup menjadi orang Kristen setelah apa yang Bapak sampaikan. Enggak. Tuhan itu murah hati, penuh dengan kasih sayang. Dia tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara berjalan sendiri. Dia memberi kemampuan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mampu menjadi hambanya. Yang tadinya Bapak Ibu Saudara gak pernah doa 2-3 jam, bisa menikmati 2-3 jam. Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin susah sekali untuk menikmati hadirat Tuhan, apalagi kalau dalam masalah pergumulan. Tapi apapun situasi keadaan, ketika itu mulai kita bangun di hadapan Tuhan, kita bisa menikmati itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara mampu menjadi hamba, mampu menjadi orang yang patuh, mampu menjadi orang yang taat, mampu menjadi orang yang setia. Sekalipun dunia ini hancur-hancuran. Karena dunia ini semakin jahat, gak mungkin semakin baik. Dunia ini semakin jahat. Sekali pencet dunia ini akan hancur. Makanya Korea Selatan masyarakatnya mereka tidak ada KB. Korea Selatan tuh gak ada KB loh. Mereka minimal punya anak 2. Minimal punya anak 2. Karena mereka kalah secara penduduk dengan Korea Utara. Remaja, anak muda di umur 20 mereka harus ikut wajib militer. Jadi mereka sama seperti orang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi umur 12 tahun sudah bisa pegang senjata. Ting. Tapi mereka enggak. Kenapa? Hidup mereka rawan. Saudara boleh lihat negara Korea Selatan maju. Drakornya oke-oke, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oplasnya nomor 1. Tapi mereka hidup penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan. Nah kalau kita nggak membangun iman kita dengan baik, kita kalah. Kita kalah. Kita harus siap bertempur. Amin. Dunia ini semakin jahat. Sekali pencet aja Korea Utara, Indonesia hancur. Negara komunis tertutup. Begitu dia pencet bom nuklirnya, hancur Indonesia. Ya, tidak ada gono ambune. Ya, Indonesia itu di hadapan mau dia Kopassus, mau dia apa? Kalau dibandingkan Korea Utara, kalau sekali pencet hancur Indonesia. Kenapa saya berbicara begitu? Saudara harus mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Mempersiapkan dirimu, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, internet jahat. Internet jahat? Enggak lah. Ya, internet kita pakai. Tapi kalau kita salah menggunakan, itu menjadi sesuatu yang jahat. Ya, dibutuhkan hikmat Tuhan. Kalau saudara nggak berhikmat, saudara kalah.
Jadilah hamba yang baik. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Yang begitu dalam sudah Engkau jelaskan di jam kedua ini. Kami tidak tahu bagaimana keadaan kami. Tapi ini adalah saat yang indah untuk kami mengoreksi diri kami. Seberapa besar kami menjadi hamba di hadapan-Mu. Kami menganggap diri kami bernilai. Kami berusaha menjaga nama baik kami. Kami berusaha menjaga harga diri kami. Tapi itu sebuah kesalahan di hadapan-Mu. Kami belajar hari ini dari seorang hamba. Ketika ia menjadi hamba, dia tidak punya harga diri lagi. Dia tidak punya nilai lagi. Harga diri yang dia miliki adalah harga diri tuannya. Nilai yang dia miliki adalah nilai tuannya. Ketika kami memahami, kami bukanlah hamba yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Satu kata Bapa yang kami ingin ucapkan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami hamba yang bukan berhati hamba. Tapi kami hamba yang berhati Tuhan. Terlalu sombong hidup kami. Terlalu angkuh diri kami. Kami mempertahankan ego dan harga diri kami. Tapi sebenarnya ketika seorang menjadi seorang hamba, semuanya itu harus dihancurkan. Sehingga harga diri dan nilai diri tuannya lah yang berkuasa atasnya. Oh Tuhan, betapa kami menjadi orang yang jahat di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Ternyata kami belumlah menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami gagal Tuhan menjadi umat-Mu. Tetapi kami bersyukur. Sekalipun kami gagal menjadi umat-Mu, ada kasih karunia-Mu atas hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak membiarkan kami berhenti sampai di situ. Engkau menyertai kami, Engkau membangkitkan kami, Engkau menghidupkan kami kembali. Engkau menyemangati kami untuk kami menjadi hamba yang betul-betul hamba di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa selama 2 menit. Refleksikan dirimu, koreksikan dirimu di hadapan Tuhan. Tanyalah, Tuhan, seberapa besarkah kesalahan dan kekuranganku menjadi hamba di hadapan-Mu? Seberapa besarkah dalamnya setiaku Tuhan? Koreksi aku Tuhan. Dan minta Tuhan menunjukkannya kepada kita. Entah hari ini atau hari-hari berikutnya di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan menunjukkan setiap kekurangan, kelemahan, dan kesalahan kita ketika kita menjadi hamba di hadapan-Nya. Karena iman yang bertumbuh adalah iman yang mau dibentuk dan dikoreksi. Iman yang mau memperbaiki dirinya. Berdoalah masing-masing saat hari ini. Jangan hiraukan apa yang ada di sekelilingmu. Berdoalah di hadapan Tuhan. Mintalah koreksi di harimu di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah aku yang berdosa ini.
Ampunilah aku yang tidak menjadi hamba, yang betul-betul hamba di hadapan-Mu. Aku tidak menjadi hamba yang baik. Aku tidak menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Tunjukkan aku kekuranganku, kelemahanku dalam menjadi hamba-Mu. Tunjukkan aku kesalahan-kesalahanku Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu. Untuk bisa aku koreksi, untuk aku bisa menilai diriku, dan untuk bisa aku mengambil langkah-langkah untuk aku memperbaiki diriku. Seberapa persenkah kesetiaanku di hadapan-Mu? Seberapa persenkah ketaatanku, kepatuhanku, penundukan diriku di hadapan-Mu? Beri aku nilai-Mu ya Tuhan, sehingga aku dapat memperbaiki nilai itu dan aku menjadi sempurna di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dengarkanlah doa mereka ya Bapa. Dengarkanlah seruan hati mereka yang rindu akan Engkau, yang mengasihi-Mu. Oh Yesus, bentuk dan bangunlah mereka dengan apa yang mereka rindukan terjadi atas diri mereka. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati kami Tuhan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bentuklah kami Tuhan di dalam roh dan kebenaran, agar kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan. Terima kasih untuk sisa waktu kami yang ada. Berikan kami hikmat, agar beri pengetahuan, agar kami dapat menata dengan baik mulai sekarang kehidupan kami. Kami membangun kehidupan yang baik di hadapan, menjadi hamba yang baik. Kami mengakui selama ini kami gagal menjadi hamba-Mu. Kami hamba yang berhati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau betul-betul hamba yang berhati hamba, memiliki prinsip hamba, berkarakter hamba, pola pikir hamba, sehingga Engkau betul-betul hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Kami diberkati, kami dibangun. Kami pulang akan menjadi orang yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Biarlah di sisa hidup kami yang ada ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, mungkin 100 tahun di sisa hidup kami. Biarlah semuanya kami berikan bagi kemuliaan nama-Mu. Bukan lagi untuk kemuliaan kami. Bukan lagi diri kami, tapi Engkau satu-satunya dan di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami diberkati, kami dibangun, dan kami bersyukur. Kami menolak setiap rancangan kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin menggagalkan firman ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan firman ini Tuhan, bukan hanya menjadi rema, tapi betul-betul logos yang mencerminkan Allah di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya berkata amin. Saya mohon maaf jika waktunya berlebih dalam saya menjelaskan firman Tuhan, tapi saya percaya saya dapat
menutupi kekurangan di jam pertama. Dan saya berdoa mereka yang di jam pertama mengerti dan menangkap apa yang mereka terima tadi pagi. Bapak Ibu Saudara yang menangkap lebih dalam pada siang hari ini, saya percaya Tuhan punya maksud buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadilah orang yang lebih baik dari hari ini. Jadilah orang yang luar biasa dari hari ini. Dan berkemenangan ketika Tuhan datang, saudara berkata, aku siap Tuhan. Aku siap. Aku akan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita tutup di bulan ini dengan tema iman yang saya percaya Bapak Ibu Saudara tangkap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Selama 1 bulan kita bicara tentang iman dan hari ini beriman dengan satu nilai bahwa kita menjadi hamba. Amin. Kita menjadi hamba. Ciri-ciri hamba mendudukkan diri, taat dan patuh, dan yang ketiga setia. Puji Tuhan, bersama seluruh dan jemaat dan majelis serta Gembala Sidang kami ucapkan terima kasih Pak Fran untuk pelayanannya dari jam ibadah pertama dan ibadah kedua. Tuhan memberkati Pak Fran dalam apapun yang dikerjakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita gereja kita sepekan ada doa malam jam 6 sore hari Jumat. Saya tetap dorong Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan naikkan doa syafaat kita, berdoa untuk bangsa, negara, untuk kota, bahkan untuk gereja Tuhan. Tuhan taruh dalam hati saya beberapa hari ini, yang harus satu topik doa, menjadi gereja yang besar. Besar, yang pertama besar dampaknya. Ya, besar dampaknya, karena Tuhan ingatkan saya kembali, tujuan gereja kita adalah berdampak positif. Jadi besar dampaknya, besar kuasa yang dinyatakan di dalam setiap ibadah, entah itu mujizat, entah kebenaran yang memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara, yang lemah dikuatkan ketika Bapak Ibu datang kepada firman Tuhan, ketika Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu hari-hari Bapak Ibu dikuasai firman Tuhan, itu doa saya. Ya, dan punya besar dalam akibatnya, yaitu Bapak Ibu dipakai Tuhan adalah jiwa-jiwa yang baru, yang Tuhan akan bawa mereka dan mereka akan datang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu kegiatan gereja kita sepekan dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita, berikan salam sehati dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan isi hati Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada kami. Apa yang Kau mau untuk kami lakukan, apa menjadi bagian yang harus kami lakukan Tuhan. Kebenaran firman-Mu membuat kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Bagaimana kami bisa melihat kehidupan kami seperti yang Kau melihat kehidupan kami. Itu bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari tipu muslihat iblis. Jauhkan kami Tuhan.
dari kekerasan hati. Tapi biarlah setiap kami boleh dengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur, memberkati hamba-Mu, Fran di dalam pelayanan pengembalaan. Engkau memakainya Tuhan, kemanapun Kau utus dia, sampaikan firman-Mu, kuasa kebenaran-Mu Tuhan, urapan yang baru menyertai hamba-Mu. Berkati keluarganya, Kau menjadi kebutuhan yang Kau yang mengadakannya Tuhan. Dan berkati sidang jemaat yang dilayaninya Bapak. Menjadi gereja yang bertambah-tambah Tuhan, jemaat yang bertambah-tambah, dan Tuhan ada banyak orang boleh dibawa kepada Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas setiap kami Bapak. Sedang jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang hari ini dalam pergumulan hamba berdoa Tuhan, biar masa-masa sulit ini Tuhan menjadi masa-masa di mana jemaat Tuhan mengalami Tuhan lebih dahsyat, mengalami Tuhan lebih luar biasa, mengalami setiap janji-janji Tuhan. Situasi-situasi yang buruk ini, jemaat Tuhan boleh mengalami bahwa apa yang difirmankan Tuhan, ya dan amin. Makasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Ketika kami tinggalkan rumah Tuhan ini, pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami Bapak. Bahkan Tuhan sisa hari ini kami boleh menikmati bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari kami berikutnya, kami boleh menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tadakan tangan Bapak Ibu Saudara yang jemaat untuk menerima berkat Tuhan. Taruhlah pengharapan dan iman Bapak Ibu Saudara hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah apa yang Bapak janjikan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai yang bukan dari dunia ini. Dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Damai yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Dan terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan ketika Bapak Ibu menghadapi segala situasi. Dan percayalah, persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dengan hikmatnya, dengan pertolongannya terhadap setiap janji firman-Nya ternyata digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan, terimalah berkat harta benda, terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara, dan berkat kesehatan tubuh jasmani. Serta terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Yesus melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat-Nya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin terima berkat dari Tuhan. Mari beri sorak sore yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih karunia-Mu, kami terima Tuhan berkat-berkat yang Kau sediakan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku. Dengan iman dan percaya nyanyikan pujian ini. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.